Kemarin minggu lalu kita baca sampai sabdanya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Barang siapa yang baca la ilaha illallah setiap hari barang siapa membaca pada setiap harinya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali saja, kata beliau. Sebanyak 100 kali, tapi baca setiap hari. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia beri 100 saja. Terserah mau pagi ke, sore ke, mau siang, malam, terserah. Pokoknya Rasulullah enggak mentahdir batasnya. Rasulullah enggak menyematkan waktunya kapan dibaca kapan enggak. Yang jelas setiap hari, pokoknya 100 kali. Baca la ilaha illallah 100 kali, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 100 kali aja, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau kapan aja, mau tidur atau gimana itu terserah. Kata beliau, siapa yang mendawamkan membaca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap harinya 100 kali saja, maka ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal-qamari lailatal badri. Ayat tamami wa huwa lailata arba'ata asyar. Maka besok pada hari kiamat dia bakal datang bangkit, bakal bangkit maksudnya. Maka besok di hari kiamat dia bakal dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan wajahnya itu terang benderang seperti rembulan di malam purnama. Maksudnya waktu rembulan itu di malam purnama itu kan maksudnya ini waktu rembulan itu sedang sempurna. Jadi di setiap bulannya pada tanggal 13, 14, 15, pokoknya tanggal 13, 14, 15 itu lagi terang bulan kalau kata orang dulu. Lagi terang bulan. Kalau di dalam bahasa Indonesia yang bagusnya malam itu dikatakan dengan malam purnama. Nah kata Rasulullah, orang yang tiap hari baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 100 kali, besok dibangkitin di hari kiamat, mukanya terang benderang kayak bulan di malam purnama. Padahal disifatnya itu al-yawma la dhilla illa dhilluh. Di hari yang gak ada naungan kecuali naungannya Allah Ta'ala. Di hari yang mana orang lagi kalang kabut. Di hari yang Allah gak pernah marah seperti hari itu. Tapi dia dibangkitin sama Allah Ta'ala dalam keadaan wajahnya panas terang benderang, gak kusut maksudnya. Bukan cuma terang doang, terang ini terang benderang seperti rembulan di malam purnama ini mengisyaratkan juga kandungan sosok orang itu waktu bangun di hari kiamat. Yang lain pada pusing, yang lain pada mumet, yang lain pada ketakutan, tidak tenang, asyik, nikmat, jangan merasa apa-apa. Barokahnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Salah satu barokah. Makanya saya pernah cerita kan, saya pernah ngasih tahu juga, ini orang banyak gagal paham, salah paham. Yang salah paham,
perihal tentang sholat tahajud. Perihal tentang sholat tahajud. Tahajud itu bukan sholat. Dipahamin ya? Tahajud itu bukan sholat. Anda mau buka di mana saja, kitab apa saja, sampai kitab Al-Bukhari kan? Insya Allah jawabannya sama kayak saya. Mungkin Google kayak saya. Tahajud itu bukan sholat malam, bukan. Tahajud itu artinya memaksa diri kita untuk bangun di malam hari, manakala di saat itu kita lagi sedang enak-enaknya tidur. Lagi enak-enaknya tidur, kita paksa kita punya diri untuk bangun di malam hari ini. Tujuannya untuk apa? Zikrullah. Tujuannya buat ingat sama Allah Ta'ala. Itu tahajud. Apa cuman kan ada sholatnya? Nah, bukan. Daripada cuman dia bangun doang, nggak ngapa-ngapain, ya kan? Dia anjurkanlah sholat. Sholat itu bukan sholat tahajud, niatnya bukan sholat sunat tahajud, tapi nafilah mutlak. Sholat sunat mutlak. Itu sholat sunat mutlak itu mau rakaat itu mau 4 rakaat terserah itu. Setelah itu baca doa. Makanya dari situ lahir sebuah hukum kasa. Orang sholat tahajud kalau belum tidur kalau namanya tahajud itu bangun diri dari tidur. Tahajud. Artinya itu memaksakan diri untuk bangun di malam hari ketika enak-enak tidur. Ngerti kan? Makanya saya pernah ceritain dulu. Ingat ya, intinya bangun malam itu untuk ingat Allah, untuk ada yang lain. Makanya tahajud sendiri saya pernah ceritakan ceritanya, masya Allah. Ini bukti hebatnya orang tuanya Habib Umar bin Habib radhiyallahu. Saya pernah waktu itu ziarah silaturahim sholat ke Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid. Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid ini salah satu santrinya Habib Muhammad bin Habib. Abahnya Habib Umar. Waktu Asyik ngobrol, dia cerita. Asyik ngobrol, dia cerita. Lagi Asyik ngobrol masalahnya. Dia cerita. Antum punya guru itu, kata Habib Muhammad bin Ali. Antum punya guru itu Habib Umar orang Masya Allah. Dari bayi, nggak tinggal tahajud, nggak tinggal tahajud. Hatta di malam pengantinnya, meskipun di malam pengantinnya beliau nggak tinggal tahajud. Kaget saya, bayi tahajud gimana ceritanya? Jadi dulu Habib Muhammad bin Salim, beliau itu dakwah di tengah-tengah maraknya komunis yang sedang menjajah Hadramaut, negeri Yaman. Nah kebetulan di saat itu para ulama, wabil khusus Habib Muhammad bin Salim, abahnya Habib Umar, yang menjadi salah satu guru besar di Tarim, sampai dikatakan beliau ini syekhnya gurunya para mufti. Siapa mufti? Orang yang sudah sampai derajatnya ke derajat fatwa. Habib Muhammad bin Salim
Salim itu merubah jadwal mengajarnya. Yang pada sebelumnya itu sebelum masuk PKI ngajarnya umum ya pagi ya siang ya sore. Ini enggak. Karena banyaknya PKI yang berkeliaran akhirnya membuat Habib Muhammad bin Salim merubah jadwal dia mengajar yang tadinya pagi menjadi tengah malam, jam 12 malam, jam 1 malam. Yaitu mengajar ke Masjid Jami. Dari Aidin ke Masjid Jami. Kurang lebih jaraknya dari sini ke Duren Sawit. Jalan kaki. Lah saat itu Habib Umar memang masih kecil, masih bayi. Jadi setiap malam, tiap malam Habib Umar kecil ini kalau Habib Muhammad bin Salim mau ngajar, abahnya mau keluar ngajar, dibangunin dulu. Dibangunin sama Habib Muhammad. Dibangunin, dibawa ngajar. Dibangunin, dibawa ngajar sama Habib Muhammad. Dibawa ngajar. Dibawa ngajar tengah malam, udah hasil tidur nih anak bayi, dibangunin sama abahnya, dibawa ngajar. Kata Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, pernah suatu hari waktu lagi ngaji, di dalam masjid Habib Umar ngompol, pipis. Kata beliau kata Habib Muhammad Al-Junaid, ya Muhammad, ente bawa pulang ke rumah anda. Suruh orang rumah ganti baju. Terus Habib bawa lagi ke sini. Jangan ditinggal di rumah, bawa lagi ke sini. Kata Habib Muhammad bin Ali Al-Junaid, Allah anak pikir di saat itu guru anak Habib Muhammad bin Salim suruh pulangin aja. Ternyata disuruh Habib terus dibawa lagi ke sini. Sampai itu kebiasaan terus berjalan sampai anak kecil datang masanya mulai belajar ngomong. Tiap malam dibangunin sama abahnya. Ya Umar bangun. Waktu udah bangun disuruh abahnya qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Ucapin la ilaha illallah. Gak bisa kecil dong, nangis tak udah tinggal tidur lagi. Suatu ketika ibundanya Habib Umar, Habibah Zahra, capek letih. Misalnya itu memang Habib Umar lagi rewel, capek letih tidurin, mau tidur Habib Umar susah karena rewel, sampai baru tidur jam 2 malam. Dan jam 2 malam Habib Muhammad bin Salim baru pulang ngajar dari masjid Jami. Pulang ngajar langsung dibangunin Habib Umar. Umar tuh ya, kata Habibah Zahra, ya Habib, ini anak kita baru tidur dari tadi, anak susah tidurin beliau. Tidurin anak susah mati, apa-apa kalau yang penting dia bangun dulu, ingat sama Allah. Bangunin lagi, nangis, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah, qul la ilaha illallah. Nangis stop, nggak bisa ngomong. Terus ditalkin sama abahnya sampai pertama kali yang keluar dari mulut Habib Umar kalimat la ilaha illallah. Qul la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya tidur. Makanya saya mau orang yang bangun di malam hari, walaupun kesannya itu yang membangunkan dia mungkin rasa kebelet dia nggak tahan pengen pipis, bangun tidur ingat Allah, la ilaha illallah, ingat Allah paling pertama. Bisa saja masjid terserah. Ini kan terlalu capek, dia sehingga memungkinkan nanti buat sholat tahajud atau ngaji, tunggu subuh, tidur lagi nggak apa-apa. Itu
sudah termasuk dalam hitungan tahajud. La ilaha illallah. Jadi kalau mau latihan dari sini kita diajarin sama salafun salih. Karena tahajud yang paling ringan ya kayak gini. Pertama-tama, waktu sholat itu biar dulu bangun tuh langsung sholat, langsung ngaji sampai subuh. Nggak usah kayak gitu. Ntar cepat orang jadi orang soleh kan. Ya. Kalau yang di masjid semuanya jadi orang soleh, jadi wali instan, nggak laku lagi ntar. Pelan-pelan bangun, la ilaha illallah, langsung tidur. Awal mujahadahnya kayak gitu. Sama kayak imam, sama dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini waktu belajar tasawuf, Imam Ghazali waktu belajar tasawuf sama gurunya. Banyak belajar tasawuf. Salah satu cirinya orang tasawuf makannya sedikit. Beliau dari makan yang banyak. Dari makan yang banyak, dengar ilmu kayak gitu langsung diporsir. Makannya dari sepiring langsung 2 suap. Disalahin sama murid, bukan kayak gitu caranya. Kalau mau mujahadah pertama kali caranya nggak kayak gitu. Biasa makan sepiring, kurangin 1/4. Kurang 1/4, jalan berapa minggu, kurangin 1/4 lagi. Sampai nanti bisa mendidik diri ini buat lapar. Gitu. Sampai nanti mampu puasa Senin Kamis. Sampai nanti mampu sehari puasa sehari puasa sehari. Pelan-pelan semua pelan-pelan. Paham tuh bab tahajud tadi? Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhalu dzikri la ilaha illallah. Maka dari itu Rasulullah SAW menyatakan di dalam sabdanya paling afdalnya zikir itu adalah la ilaha illallah. Itu mau zikir sama Allah dengan wasilah menyebut sebuah kalimat, paling afdalnya kalimat yang paling afdal untuk dipakai zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Walaupun ente bisa zikir dengan kalimat Allah, bisa zikir dengan kalimat tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah. Tapi paling afdalnya kalimat zikir adalah la ilaha illallah. Kenapa? Li'annaha kalimatut tauhid. Karena kalimat tersebut adalah kalimatnya tauhid. Kalimat tauhid esensinya adalah menunggalkan Allah, mengesahkan Allah Ta'ala. Wa tauhid la yumathiluhu syai'. La yumathiluhu syai'un. Dan urusan pengesahan Allah Ta'ala, pentauhidan Allah Ta'ala, gak ada sesuatu yang dapat menyetarainya. Di dalam kehidupan kita, di dalam alam jagat raya ini, gak ada sesuatu yang bisa menandingi agungnya, mulianya urusan pengesahan Allah. Karena itu intinya kita hidup. Makanya Rasulullah SAW mengajarin kita untuk memperbaharui imannya kita dengan memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Jadi itu imanaku biqauli la ilaha illallah. La ilaha illallah. Biar imannya kumpul lagi, biar imannya kuat lagi. Nggak ada segala sesuatu yang bisa menandingi kemuliaan, keagungannya urusan pentauhidan Allah, pengesaan Allah. Anda sehebat-hebatnya orang, sekaya
kaya-kayanya, semulia-mulianya lagi, sedermawan-dermawannya orang lagi, nggak mengesahkan Allah Ta'ala, nggak berarti apa-apa itu. Nggak berarti apa-apa. Karena awalnya kebaikan yang Allah minta, kebaikan yang paling utama yang Allah minta, itu tauhidin Allah Ta'ala. Nggak ada yang lain. Karena setelah ente mentauhidkan Allah Ta'ala, mengesahkan Allah Ta'ala, mengimani Allah Ta'ala, barulah seluruh amal baik yang kita perbuat punya arti. Kan banyak tuh kan, banyak orang berarti Tuhan lo nggak adil, Allah nggak adil. Sekarang ada orang bukan muslim, nggak mentauhidkan Allah, kamu mengesahkan Allah, hidupnya nggak pernah zalimin orang, hidupnya nggak pernah zalimin orang, nggak pernah maksiat, orangnya baik, sedekah dulu, terus dia mati masuk neraka. Nggak adil loh, adil. Kebaikannya dia Allah balas di dunia semuanya. Begitu udah selesai kebaikan dia dibalas sama Allah di dunia, urusan di akhirat perhitungannya lain lagi. Karena kunci Allah jadikan buat kita, biar kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup di dunia barzakh wal akhirah, cuma satu, la ilaha illallah. Coba sekarang, ada orang sholatnya rajin tapi ragu sama Allah Ta'ala, berarti nggak sholatnya sekarang? Ada orang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, mengimani Allah Ta'ala, biar kata maksiatnya numpuk, maksiatnya gede-gede, maksiatnya sebanyak debu yang ada di muka bumi, tetap nggak bakalan dia ada di neraka, nggak bakal kekal di neraka, nggak bakal jadi penghuni neraka seabadi-abadi. Suatu saat Allah keluar. Selain kebenaran tauhid, sifatnya nggak absolut. Kalau kebenaran tauhid, kebenaran yang absolut. Makanya dikatakan di dalam hadis, "Man qala la ilaha illallah mukhlishan bi qalbi dakhal jannah." Siapa orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas, tulus dari dalam hatinya, masuk surga dia pasti. Wa in kan zana, walaupun dia pernah berzina. Wa in kan saraqa, walaupun dia pernah maling, pasti masuk surga dia. Tapi sebelum masuk surga, ini masuk ke neraka dulu. Masuk ke neraka, sifatnya itu cuma dibersihin dirinya itu daripada kotoran. Daripada kotoran yang nempel di badannya dia. Setelah bersih, masuk ke surga, gak bakal abadi. Gak bakal diabadikan di neraka karena keagungan kalimat la ilaha illallah yang ada di dalam hati. Dan mungkin saya rasa itu azab, itu hukuman nggak bakal nyentuh sampai ke dalam hatinya, cuma tatohir-tohirnya. Karena malu lah di neraka itu mau menyentuh bagian tubuh seseorang yang di situ bersemayam kalimat la ilaha illallah. Ngerti nggak? Makanya kata Rasulullah paling afdal yang zikir la ilaha illallah, nggak ada yang lain. Paling afdal yang zikir la ilaha illallah. Dan alasan yang kedua, wali anna lahan ta'thiran fi tathhiril batin. Dan kalimat la ilaha illallah ini memiliki keunggulan di dalam menyucikan batinnya seseorang dengan cara yang sangat efisien. Makanya kemarin waktu Habib Umar duduk di Istiqlal, kalau saya nggak salah ingat tuh ya. Habib Umar bilang,
Bukan waktu lagi, bukan duduk di Istiqlal, waktu lagi sama artis siapa tuh? Iya. Jawa. Kita kepengen benar. Kita kepengen benar sadar, pengen taat sama Allah, tapi dorongan kita buat bermaksiat karena kotoran-kotoran di hati kita. Dorongan kita buat bermaksiat terus berbisik-bisik di dalam kalbu kita. Gimana cara mengatasinya? Kata Habib Umar. Ente adahkan pandangan ente ke langit. Ente ucapin Allah dengan disukun hati. Allah, Allah, panggil Allah. Allah, Allah, Allah. Insya Allah itu keinginan maksiat rontok tuh, gugur tuh, nggak jadi pengen maksiat. Hubungannya apa sama la ilaha illallah? Yang kita kesahkan ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Ini punya pengaruh yang dahsyat di dalam urusan menyucikan batin. Dan selanjutnya fayuhidu nafiyanilah. Dan kalimat la ilaha illallah ini membuahkan faedah menafikan Tuhan-Tuhan yang lain. Menafikan Tuhan yang lain, mengisbat hanya Allah Ta'ala, menetapkan hanya Allah Ta'ala lah Tuhan yang berhak disembah, Tuhan yang ada selainnya tiada-ada. Yang sabit cuma Allah, tidak ada yang lain. Wa afdalu du'a alhamdulillah. Baru seafdal-afdalnya zikir la ilaha illallah, seafdal-afdalnya doa kata Rasulullah alhamdulillah. Paling afdalnya doa alhamdulillah. Kenapa? Innama ju'ilal hamdu afdalu. Hanya saja dijadikan alhamdu itu paling afdalnya doa. Itu paling afdalnya doa. Li'anna du'a ibaratun an dzikrin. Fahami terlebih dahulu kata beliau. Kenapa paling afdalnya doa itu hanya saja alhamdulillah itu ya dijadikan alhamdulillah itu seafdal-afdalnya doa. Karena apa? Alasannya karena waktu ente berdoa, waktu kita berdoa, doa ini adalah sebuah ibarat, daripada zikir. Wa an yatluba minhu hajatahu. Dan zikir mengingat kepada Allah ini biasanya difungsikan oleh hamba untuk mengutarakan hajat-hajatnya, benar? Kita doa, kita zikir sama Allah, karena ada hajat yang mau kita haturkan kepada Allah Ta'ala. Kita zikir yang banyak, kita baca ini, baca itu, baca ini, baca itu.
Tujuannya apa? Karena kita ada hajat sama Allah Ta'ala. Betul nggak? Walhamdulillah yashmuluha. Dan adapun mengucapkan alhamdulillah, di dalam ucapan ini sudah meliputi semua hajatnya kita. Kok bisa? Kok bisa mengucapkan alhamdulillah? Dengan kita mengucapkan alhamdulillah, itu kalimat sudah mewakili hajat-hajatnya kita yang kita mau utarakan kepada Allah yang ada di dalam hati kita. Kok bisa? Alasannya apa? Fa inna man hamidallah innama yahmadu ala ni'matin. Karena sesungguhnya nggak ada orang yang memuji Allah Ta'ala kecuali dia puji atas nikmatnya Allah yang Allah bagi buat dia. Benar kan? Sekarang coba tanya ente puji Allah Ta'ala. Allah Maha Baik, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Kenapa? Ente puji apanya? Yang kita puji apanya coba? Karena Allah baik, ya kan, sama kita. Karena ada yang Allah bagi kan sama kita puji kepada Allah kan baru. Betul kan? Saya kasih Anda uang. Besok Anda cerita sama orang, Habib Ali orang dermawan. Kenapa Anda bilang saya orang dermawan? Karena Anda saya bagi uang. Kenapa Anda puji Allah Ta'ala? Karena Allah bagi Anda umur, karena Allah bagi Anda nafas, karena Allah bagi Anda rahmatnya, karena Allah bagi Anda maghfirahnya, dan banyak lagi yang Allah bagi. Makanya kita puji Allah. Betul? Paham gak? Walhamdu ala ni'mati talabu mazidin. Maka siapa orang yang mengucapkan alhamdulillah, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia sedang minta tambahan dari nikmat atau pemberian yang Allah telah bagi ke dia. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur dari kalian, sungguh aku akan tambahkan. Kata Allah kayak gitu. Makanya dikatakan adapun penyebutan kalimat alhamdulillah ini telah mewakili dari semua hajat-hajat kita yang belum kita ucapkan. Nah, perlu diucapkan sebenarnya. Gak perlu diucap. Saya pernah dulu ke Habib Syahmun waktu di Bogor. Dia kasih saya ijazah banyak-banyak baca alhamdulillah. Banyak baca alhamdulillah ya amalan. Terus saya baca di kitab saya ngerti langsung. Oh ini alasannya. Kalau kita mau pakai waktu kita untuk mengutarakan tiap-tiap hajat kita, maka waktu banyak itu. Dan yang ada yang hadir di dalam benak kita cuma kebutuhan hari doang. Tapi kalau kita memahami konteks penjelasan ini, orang yang banyak mengucapkan alhamdulillah, dia bakal dapat kelebihan pemberian daripada Allah Ta'ala bukan buat di hari besok lusanya doang, tapi buat tahun depannya lagi. Kalau kita minta sama Allah, kita minta hajat yang kita tahu aja. Betul kan? Yang kita sadarin aja, oh kita butuh mobil, kita butuh rumah, kita butuh duit buat bayar listrik, itu top yang ada. Tapi waktu kita banyak ucap alhamdulillah, Allah bagi kita yang kita nggak pernah terpikirkan kita bakal perlu sama itu barang.
Makanya dikatakan kalimat alhamdulillah ini, alhamdulillah yashmulu, meliputi semuanya, hajat kita semuanya, yang ente tahu lagi yang ente tahu. Coba anda tanya, 3 hari ke depan ente tahu nggak ente punya hajat apa? Ente perlu apa? Nggak tahu. Minggu depan ente perlu apa? Ente tahu? Nggak tahu. Tapi Allah tahu nggak? Tahu Allah. Betul. Kita ini lebih banyak minta dunia daripada husnul khotimah. Betul nggak begitu? Sampai lupa kita ini butuh sama husnul khotimah. Tapi semakin banyak kita puji Allah Ta'ala, Allah tambahin kenikmatannya, Allah tambahin pemberiannya. Sampai kita nggak tahu. Sampai kita nggak tahu apa aja yang udah Allah siapkan, yang Allah bagi sama kita. Allah itu beda sama kita. Anda datang sama ente, Anda ada hajat, Anda butuh dana sekian buat ini paling. Tapi kalau Allah kan kayak ente waktu Anda datang ente kasih Anda sesuai apa yang Anda minta. Kalau Allah Ta'ala, nggak sama makhluk. Allah Ta'ala kalau mau bagi hambanya, yang dia nggak perlu sekarang Allah bagi udah. Buat besok. Paham nggak? Makanya Imam Ghazali bilang andaikan Quran itu kalau mau diringkas, maka cukup Allah firmanin satu ayat lagi, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu toh. Karena di dalam surat itu udah punya kandungan maknanya Quran itu. Intinya hidup ada di situ. Intinya hidup semua ada di situ. Anda memperdulikan hidup Anda yang sedang Anda jalanin saja. Tapi Allah Ta'ala memperdulikan kehidupan kita yang melebihi dari apa yang nampak di dalam benak kita. Melebihi dari itu. Semuanya. Makanya para salafun saleh, beliau ini punya konsep hidup kalau diterapin di zaman sekarang horor terjadinya. Wah, ngeri. Beliau para salafun saleh kalau dapat rezeki ini hari habis. Hari habis. Urusan besok lain lagi cerita. Karena kenapa? Karena yang berusaha sekeras mungkin dia pikirkan pasti masuknya karena takdirnya Allah. Karena ente besok makan apa udah Allah atur belum? Kenapa ente pikirin? Allah udah atur besok ente makan apa, lusa ente makan apa, besok lusa ente makan apa. Udah Allah atur. Dari kapan? Dari sebelum kita ada di bumi ini lagi. Dari sebelum 500 tahun penciptaan alam jagat raya udah Allah tetapin. Tapi banyak dari hamba yang mau ikut campur. Besok ada yang makan ini. Kita rencana besok mau makan apa nggak jadi. Kalau yang jadi ketepatan takdirnya. Kalau yang nggak jadi, paham ya? Makanya kata Rasulullah, paling afdolnya doa, paling hebatnya doa cuma satu, alhamdulillah. Karena di dalam memuji kepada Allah ada simbol minta tambahan. Bukan kita yang ngomong, bukan akal-akalan kita, tapi Allah sendiri yang ngomong. Ente syukurin, ane tambahin, kata Allah. Jangan ente kufurin. Kalau ente kufurin ingat azab ada pedih, kata Allah Ta'ala. Teramat pedih. Ngerti itu? Paham? Allah bu. Ada yang mau nanya?
Kalau di majelis taklim, kalau soft depan masih kosong, ambil. Jangan ingat. Soft depan masih kosong, ambil. Nggak usah malu-malu. Karena kata Imam Ma'ruf kalau anak sawab majelis ilmi badal dinas lam tataluan. Kalau seandainya pahala majelis ilmu itu ditambahin, orang bakal buru-buruan buat berbuat duduk di sama Allah. Ada yang mau nanya nggak? Lumayan juga nih lama dengan dari jam berapa itu tadi? Setengah sembilan. Setengah 9 kan? Iya. Siap nih. Masya Allah. Memang kalau di masjid itu nyaman. Biarpun mungkin secara sultan masih ingat kami masih mati